Materi kali ini tentang hubungan antara fungsi dan derivatinya. Mengingat materi sebelumnya mengenai fungsi turunan dengan rumus Y sama dengan AX pangkat N sama dengan N dikali A X N dikurang 1. Suatu turunan dapat diturunkan lagi dan hasil dari turunannya masih bisa diturunkan lagi. Artinya, dari turunan pertama tadi bisa diturunkan ke turunan kedua, ketiga, dan seterusnya, sehingga menghasilkan nilai turunan 0. Sehingga dapat dijabarkan sebagai berikut, di mana turunan pertama dy dibagi dx dan turunan kedua d2y dibagi dengan d2x dan seterusnya sampai menghasilkan 0. Sebagai contoh, y sama dengan f dalam kurung x sama dengan x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat tambah 5x dikurang 7, maka cara penyelesaiannya yakni pada turunan pertama menjadi 3x kuadrat dikurang 8x tambah 5. Mengapa bisa menjadi 3x kuadrat? Karena kita menggunakan kaidah fungsi pangkat, di mana jika y sama dengan x pangkat n dan n adalah konstanta, yang tadinya y sama dengan x pangkat 3, maka ketika diturunkan 3x, 3 dikurang 1 menjadi 3x kuadrat. Kemudian ada 8x dan 5 yang merupakan hasil dari perkalian 8x berasal dari perkalian 4 dan 2 dan 5 berasal dari 5 dan 1. Di turunan pertama sudah tidak ada angka 7. Mengapa? Karena angka 7 sudah bersifat konstanta yang dianggap sudah bernilai 0. Jadi tidak perlu ditulis lagi. Selanjutnya ke turunan kedua, cara penyelesaiannya hampir sama dengan cara penyelesaian turunan pertama. Penyelesaian ini berlaku ke turunan ketiga, keempat, dan seterusnya sampai menghasilkan nilai 0. Ada namanya fungsi menaik dan fungsi menurun. Sebagai contoh, y sama dengan f dalam kurung x sama dengan 1/3x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat ditambah 12x kurang 5. Pertanyaannya, apabila x sama dengan 5, x sama dengan 7, x sama dengan 6, apakah fungsi naik atau turun? Kita bisa menyelesaikannya dengan menurunkan fungsi pertamanya, jadinya seperti kita dapat menggunakan cara sebelumnya. Hanya di sini kita menggunakan turunan kedua, karena kita akan langsung memasukkan nilai x-nya untuk dapat mengetahui apakah ini merupakan fungsi naik atau turun. Kurang lebihnya seperti ini ketika nilai x telah dimasukkan. Pada layar kalian sudah terlihat jelas bahwa x pada nilai 5 itu merupakan fungsi menurun, 7 menaik, dan 6 ekstrim, merupakan titik ekstrim. Mengapa demikian? Karena jika fungsi lebih besar dari 0, maka nilai fungsi dinyatakan naik. Dan sebaliknya, apabila nilai fungsi lebih kecil dari 0, maka dinyatakan nilai fungsi tersebut turun. Fungsi 6 sendiri dinyatakan sebagai titik ekstrem karena dia tepat menghasilkan nilai 0, makanya merupakan titik ekstrim.
Selanjutnya ada titik ekstrim fungsi parabolik. Nah, di sini kita tuh diharuskan bisa membuat fungsi parabolik dari suatu turunan. Semisal ada contoh. Kalau parabolik artinya pangkatnya 2. Dan ketika diturunkan seperti yang ada pada layar kalian, hasilnya pun 2. Yang membedakan suatu grafik itu terletak pada titik maksimum dan minimum. Teman-teman bisa lihat di turunan kedua. Jika Y lebih kecil daripada 0, maka bentuk parabolanya terbuka ke bawah. Titik ekstrimnya adalah titik maksimum. Jika sebaliknya, Y lebih besar daripada 0, maka bentuk parabolanya terbuka ke atas. Titik ekstrimnya adalah titik minimum. Kurang lebih seperti ini apabila diterapkan di grafik di mana Y lebih kecil daripada 0. Dan ini bentuk grafik yang Y lebih besar daripada 0. Berikutnya kita akan bahas tentang titik ekstrim dan titik belok fungsi kubik. Titik maksimum dan titik minimum suatu fungsi kubik jika ada. Berarti di sini nilai fungsi kubik itu bisa saja muncul, bisa juga tidak muncul, serta titik beloknya. Dan dapat dicari melalui penelusuran terhadap turunan pertama dan turunan kedua dari fungsinya. Ini merupakan contoh dari fungsi kubik ya teman-teman. Derivatif pertama itu berguna untuk menentukan letak titik ekstrimnya, sedangkan derivatif kedua bermanfaat guna menggunakan jenis titik-titik ekstrim yang bersangkutan dan menentukan letak titik beloknya. Semisal muncul contoh seperti yang ada di layar kalian ini, maka penyelesaiannya pertama kita cari titik dari nilai fungsi-fungsi tersebut. Untuk X sama dengan 2, jadi kita menggunakan derivatif pertama dan kedua untuk menentukan titik ekstrim dan maksimumnya. Jadi kita tinggal memasukkan saja nilai X ke dalam derivatif pertama dan kedua. Dan untuk X sama dengan 4, caranya sama aja yang cara sebelumnya. Dan untuk yang Y pangkat N sama dengan 0, 2X dikurang N sama dengan 0, X sama dengan 3. Kita gunakan derivatif pertama dan kedua untuk menentukan fungsi kubik Y sama dengan F dalam kurung X berada di titik belok. Sehingga dapat diketahui fungsi kubik Y sama dengan 1/3 X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat tambah 8X kurang 3 berada di titik maksimum pada koordinat 23,67, titik belok pada koordinat 3,3, titik minimum pada koordinat 4,2,33. Maka ketika diterapkan di grafik, modelnya akan seperti ini. Baik, sebagai penutup pada materi hubungan antara fungsi dan derivatifnya, diakhiri dengan subtema titik ekstrim dan titik belok fungsi kubik. Saya tarik kesimpulan bahwa fungsi kubik Y sama dengan fx mencapai titik ekstrim pada derivatif sama dengan 0. Jika derivatif lebih kecil daripada 0 pada derivatif pertama sama dengan 0, maka titik ekstrimnya adalah titik maksimum. Sebaliknya, jika derivatif kedua lebih besar daripada 0 pada derivatif pertama sama dengan 0, maka titik ekstrimnya adalah titik minimum. Fungsi kubik Y sama dengan fx berada di titik belok pada derivatif sama dengan 0. Sekian dari materi yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian.